Hai semua, thank you for joining us di Gadis Live Show. It's the PM Show. Kita tunggu sebentar ya untuk teman-teman yang lain bergabung di sini. Dan kita juga lagi menunggu Pevita langsung bergabung di sini. Halo semuanya. Oke. Kakak-kakak dari tim Gadis, apakah jelas suaraku, sinyalku? Boleh dicek dulu supaya nanti kita edak live-nya berikutnya ya. Oke, siap, udah jelas ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah bergabung bersama aku, Leonie Sihombing, pemimpin redaksi dan komunitas Gadis. Kali ini Gadis akan live dengan seorang artis muda juga lagi nih, perempuan yang memang sangat berprestasi juga. Hai Pevita udah bergabung di sini. Aku pembukaan dulu sebentar ya, Pev. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pevita Pierce. Sebentar aku kasih dulu topiknya. Yes, ini dia. Topiknya kali ini adalah The Inspiring Superwoman. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pevita Pierce. Gimana sih seorang Pevita ini bisa sampai seperti sekarang, sangat sangat menginspirasi, dan of course dia sangat tipikal perempuan kuat ya. Oke. Pevita udah bergabung di sini. Buat kalian yang mau masih bertanya, ngasih challenge, ngasih pertanyaan, silahkan. Tapi kalau ngasih pertanyaan atau challenge di kolom pertanyaan ya teman-teman, yang ada kotak tanda tanya di bawah, itu kalian di situ, karena kalau di komen takutnya ketutup, ketimpa-timpa, jadi nggak kebaca sama kita. Disclaimer lagi, kemarin juga aku udah ngomong, kalau kalian yang udah nonton live kemarin, akan ada dua kotak, aku di atas dan Pevita di bawah. Why Gadis posisinya ada di atas? Karena kita adalah hosting dari live ini. Jadi Pevita mau ngomong akan ada di bawah, akan ketutup komen kalian, tapi seperti biasa komen kalian akan terlihat. Dan ngomong-ngomong soal komenlah please sesuatu yang memang berhubungan dengan topik kita, yang tidak menyebarkan hate speech, tidak menyebarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas ya teman-teman. Karena aku percaya fansnya Pevita, audiensnya Gadis, kita semua saling membangun di sini, saling mendukung, tidak ada yang saling menjatuhkan. Oke? Kalau ada sesuatu komen-komen yang mulai tidak sopan, yang mulai tidak appropriate, akan aku turn off komen. Oke? Jadi ayo kita komen sesuatu yang baik-baik aja di sini, nggak usah yang jelek-jelek ya. Sip. Aku mau langsung terhubung dengan Pevita. Ini dia. Kita langsung waiting. Hai Pevita. Hai. Apa kabar? Hai. Baik. Pevita, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran jelas kok, jelas banget. Aman ya, oke. Aman. Boleh disapa dulu dong fans-fans kamu nih di sini nih yang udah gak sabar. Wah, hai semuanya. Hai Gadis. Hai Mbak. Aku manggilnya Mbak Leonie. Bebas. Leonie, Oni, Leon. Oh, oke. Mbak Bebas. Oni, Aku hai panggil semuanya. Oni sih. Oke, aku akan panggil Oke. Mbak Oni. Aku mau nyapa Siap. semuanya dan thank you yang udah menunggu-nunggu dan sekarang udah ada di sini. Semoga bisa menikmati Q&A selama 1 jam ke depan. Yes, kurang lebih 1 jam ke depan. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih. Pevita gimana? Udah sebulan lebih di rumah aja? Iya, kurang lebih ya 1 bulan lebih sekarang. Gimana? Bosen kah? Atau malah tambah produktif ya? Kadang orang tuh di rumah aja tuh malah produktif loh, ngapa-ngapain gitu. Iya, surprisingly aku malah jadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya sih. Mungkin kalau sebelumnya kan sibuk dengan aktivitas di luar, persiapan film, training. Dan sekarang di rumah aja
ternyata banyak banget hal yang bisa aku lakukan. Karena mungkin sebelum-sebelumnya setiap ingin melakukan sesuatu di Mm-mm. hari-hari biasa sebelum Mm-mm. COVID-19 ini, kayak, Yes, nggak sempet gue kayak gini, nggak ada waktu, sibuk benar, ini, benar, sibuk itu. Nah, kayaknya sekarang udah benar di banget. momen yang no excuse, you can have the whole time for yourself and you can learn new skills. Dan aku lihat kayaknya setelah Yes. COVID-19 akan banyak banyak banget orang-orang yang jago masak Ya, dan jago oh olahraga, jago masak. tiba-tiba Jangan semangat olahraga, olahraga oh juga. my god, iya banget itu di mana-mana challenge, tech challenge ini, tech challenge itu, olahraga Iya, luar biasa. iya. Kalau Pevita sendiri, new skills apa yang kamu pelajarin selama di rumah aja ini? Masak dan beberes. Masak, oke. Masak dan beberes. Beberes. Iya, Iya jadi banget sih beberes ya. iya, Mm-mm. karena kan kalau misalkan untuk ngerapihin barang yang paling tahu kita kan, maunya di mana di Benar, mananya. Kalau orang lain yang benar, ngerapihin nggak akan sesuai maunya mm-mm, kita. Dan ini benar. lebih bisa ngesortir barang-barang juga. Jadi sangat menikmati sih semuanya. Yes, Mbak Oni udah learn oke. skill apa nih? Aku bikin dalgona kopi aja gagal kemarin. Berarti stick to Asli. journalism ya. Karena pada dasarnya apa namanya dengan WFH ini seperti kamu bilang kita malah tambah sibuk gitu. Kayak Iya, malah banyak banget kerjaan yang bisa kita lakuin gitu ya. Kalau iya. dari kita emang journalism jatuhnya we can do everywhere anywhere ya. Jadi memang Mm-mm. semakin banyak yang bisa kita kulik, semakin banyak hal-hal yang baru gitu. Apalagi sekarang semua digital, right? Kayak jadi Iya, wah, tambah sibuk sih. iya. Skill Nggak baru sabar kita sih untuk, adalah uh, uh, sorry, skill baru nggak kita sabar kalau di dunia untuk lihat. journalism beginilah Sorry, live Mbak Oni, begini. sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, Mbak Nggak Oni sabar dulu, untuk Mbak Oni apa? dulu. Oh, aku dulu. Nggak, Mbak Oni Oke. dulu. Oke. Skill baru kita di dunia jurnalisme adalah dengan apa ya? Master di digital media seperti ini. Iya. Itu Tadi skill baru keren loh kita. pas openingnya bisa ada keluar kayak gitu. Wes, Gimana wes, tuh, wes, Mbak? wes, wes. Wes, 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 Ada wes, wes. gambarnya terus aku kayak, wah, Nanti ya. baru pertama kali nih lihat. Nanti ajarin ya. Nanti triknya ya. Yes, oke. Oke, kalau Pevita sendiri nggak sabar ngapain nih? Setelah COVID-19 ini. Ah, nggak sabar pengen ke mall, nggak sabar. Aku nggak sabar pengen syuting. Oh, Aku gitu nggak sabar pengen banget. syuting project terbaru aku, Sri Asih, karena memang kemarin kan Iya, sudah bener banget. intens persiapan kurang lebih 1 tahun lebih untuk fisik, dan juga kemarin udah cukup dalam, udah cukup untuk siap untuk syuting, terus tiba-tiba ada keadaan seperti ini. Ya mudah-mudahan ini nanti ketika mulai lagi nggak mulai dari nol ya. Karena kan jangan lagi. harus build up muscle memorinya lagi Mas, iya, semuanya. benar. Dan ketika benar. kita udah training secara fisikal selama 1 tahun, setiap hari keringetan dan latihan selama 5 jam, itu pasti akan ada perubahan. Sekarang yang di rumah aja ngemil Ya pas sebelum ampun. puasa kemarin ya. Ya mudah-mudahan aku berharap ini Tapi semua kamu juga tetap cepat berakhir ini sih. Amin. Amin. Tetap physical training nggak yang dilakukan waktu persiapan Sri Asih di rumah sekarang? Di rumah aku tetap olahraga sendiri, tetapi beda ya kalau misalkan ketika persiapan Sri Asih kan kita di GOR rame-rame, ada Iya, Bang. coachnya, terus latihan koreografi. Sekarang kan kita Iya. jaga jarak, Sendiri. kayaknya aduh, ya mau nggak mau pasti menghambat, dan pasti banyak sekali Iya. yang kerjaannya terhambat, bukan cuma aku doang. Pasti. Aku berharap semuanya bisa terus sehat dan bahagia juga. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Oke. Jadi Pev, kita tuh Gadis sudah buka pertanyaan ya di Instagram dan di line-nya Gadis. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Udah 2 jutaan pertanyaan deh, wes. Nggak sempet nih 1 jam. Oh, nggak semua, pusing kita kurasinya. Udah kita kurasi, jadi ada sekitar 10 pertanyaan lah yang akan kita ajuin ke Pev sekarang ya. Nggak cuma pertanyaan, tapi nanti juga ada challenge untuk kamu. Jangan susah-susah ya. Jangan berhubungan sama dapur, tiba-tiba bikin dalgona. Oh, enggak. Gini loh, aduh, pegel langsung kita semua. Belum lagi challenge yang olahraga juga macem-macem banget. Itu udah.
Ntar dulu Oke, aja tuh gimana challenge. gimana? Banyak banget tuh challenge yang ngetek. Ya, jadi Bevita kan suka TikTokan nih ya? Suka dong. Mm-mm. Baru mulai, baru Suka mulai. ya. Baru mulai. Oke. Jadi aku mau ngasih satu ini TikTok kamu nih. Ingat ini? Iya, betul. Itu adik aku. Yes? Ah, Iya. Ingat ya? mm-mm. Oke. Boleh nggak diperagain sambil nyanyi? Kamu apa nggak lagu Seiso itu? Hafal gara-gara TikTok, tapi cuma yang di bagian TikToknya itu. Coba Iya, ya. di bagian itu. Coba ya, Oke. kamu nyanyi sambil dance TikTok. Aku kasih backgroundnya ini. 1, 2, 3. Bentar, ulang ya. Why don't you say so? Didn't mean na 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 na. You gotta keep it focused. You wanna You let wanna... it go. Oke. You wanna say so. Aduh, semoga nggak ada yang kupingnya terluka ya dengar aku nyanyi barusan. Oke, Ya. kita udah semangat-semangat. Udah gerak tubuh dulu ya sebelum kita bacain pertanyaan. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Bev ya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Keisha di Bandung. Hai Keisha. Keisha bertanya gini, Hai Kak Pevita, katanya, sebagai aktris ternama, ada kiat tersendiri Wow. nggak sih dari Kak Pev untuk selalu menginspirasi seluruh penggemar dan para perempuan Indonesia pada umumnya? Menginspirasi. Menginspirasi ya. Kalau misalkan untuk menginspirasi segala hal yang aku lakukan, aku nggak pernah punya niat, oke, gue akan melakukan ini supaya gue menginspirasi perempuan Indonesia gitu. Yes, yes, Enggak yes. sih, tapi segala hal yang aku lakuin memang karena aku menikmati melakukan itu dan aku selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan mungkin ya ketika kita enjoy apa yang kita lakukan dan kita melakukan yang Yes, terbaik, orang ngelihatnya juga akan ikut senang atau mungkin terinspirasi terinspirasi. ingin melakukan hal yang seperti itu juga. Lebih ke kayak gitu sih, Keisha. Jadi aku nggak Oke. pernah yang berniat, tapi ya mudah-mudahan kita selalu happy aja dengan apapun yang kita jalani. Amin. Jadi intinya ya nggak usah ada goal untuk selalu menginspirasi gitu ya, tapi lakukan yang terbaik dan Iya, positif ya pastinya ya. iya. Dalam Oh, segala hal dan mm-mm, sekecil apapun, mm-mm. selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yes. Sip. Gitu Keisha di Bandung. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Turi di Jakarta. Nah, Turi bertanya nih, pencapaian dalam karir Kak Pevita tuh yang menurut kamu paling amazing dan membanggakan apa? Pencapaian karir, Wah, bingung nih. mungkin kalau misalkan pertanyaan itu muncul, aku langsung keinget di tahun 2008, Mm-mm. 2008 di mana aku ke nominasi FFI pemeran utama wanita terbaik. Terbaik. Walaupun nominasi dan nggak menang, tapi untuk Hmm. bisa ada di situ dan barengan dengan aktor actresses favorite aku, jadinya itu suatu kebanggaan tersendiri sih. Ah, Untuk apalagi pada saat itu untuk film pertama aku yang jadi pemeran utama film dan apa tuh, itu Pev? menjadi Lost in Love. Oke, Lost in Lost in Love. Love, Siap. ya. Jadi itu jadi sebuah motivasi juga sih untuk Mm-mm. ke sekarang-sekarangnya. Dan setiap aku lagi low pun, sekarang aku Hmm. ingat momen-momen itu untuk ngasih semangat lagi. Untuk terus ke-trigger ya, untuk tetap semangat ya. Iya, Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Balkis di Surabaya. aku tuh, Dari deretan film yang pernah dibintangin. Apa tuh? oh, Apa-apa? eh, aku Delay tuh ya? sebetulnya dulu, enggak, Uh-uh. aku tuh sebetulnya dulu keinget, aku pengen banget jadi gadis sampul, Mbak. Aku kan tumbuh tuh zaman ABG aku tuh dengan majalah gadis dan dulu selalu mikir, aduh pengen banget jadi gadis sampul ngelihat Dian Sastro, ih cantik banget Mbak Dian gini-gini. Tapi akhirnya malah masuk kesempatan sama gadis di Hmm. celah-celah yang berbeda. I think it's life works in a most unique way deh. Yes, yes. Kenapa Iya. nggak
waktu itu nggak memutuskan untuk daftar? Udah daftar. Udah Cuma daftar. ketika ada karantinanya, Ah, aku lagi di UK, jadi aku nggak ya. bisa ikutan. Wah, berarti kamu Dua udah masuk kali aku 20 ikut. finalis. Wow, dua Iya, kali. Ya, dua-duanya tapi memang dua-duanya nggak kejadian ya. nggak kejadian. Tapi sekarang di sini interview bareng gadis seru banget sih. Yeay! Kita juga senang banget akhirnya bisa ngobrol sama kamu, Pev. Kamu udah on our Ih, list, udah lama. Siap, kita lanjut ke pertanyaan dari Balkis ya di Surabaya. iya. Balkis bertanya, dari deretan film yang pernah dibintangin Kak Pevita, mana yang proses syutingnya paling menantang dan terbilang sulit? Yang paling menantang, aku bisa bilang 5 cm. Karena waktu Mhm, itu film 5 cm syutingnya di gunung. Aku belum pernah mhm, ke gunung, belum pernah mhm. camping. Dan tiba-tiba harus di situ selama mungkin 3 minggu. Nggak ada toilet. Oh, eh ya, sedih ya, banget ke toilet. ya lumayan lumayan rough ya lokasi syutingnya, Ya. tapi cukup berat secara medan. Tapi aku sangat Mhm, menikmati keseluruhan proses syutingnya karena lawan mainnya juga seru banget. mhm. Dari ada Denny Sumargo, ada Ralin, ada Junot, ada Igor, ada Fedi Nuril, nggak ada yang kelewat kan gitu. Jadi Oke. medan yang berat pun Ya. nggak terasa berat. Nggak terasa berat. Berarti 5 cm ya. Itu yang paling Iya. menantang lah ya. Oke. Cara mengatasinya gimana dengan tidak adanya WC, dengan kalian tidur di mana, Bev? Waktu Kita tidur syuting. di tenda. Di tenda, Oke. di atas batu-batuan. Tapi ya pengalaman yang baru sih. Mungkin kalau aku mau lakuin lagi kalau misalkan bukan untuk syuting. Kayak misalnya oke, camping Hmm, 2 minggu sama ya. teman-teman, aku mau sih. Tapi Hmm, kalau misalnya syuting lagi di gunung, aku uh, uh. kayaknya cukup cukup satu Nggak kali. ya. Cukup sekali ya. Enjoy Cukup aja satu kali kali ya. kayaknya. Oke. Untuk kedua kali, ya aku Ya, pikir-pikir oke. lagi. Oke. Kita baca pertanyaan yang dari live nih ya. Oke, Ini aku akan buka. Udah nyampe belum? udah. Oke. Boleh dibaca, Pak? Brain, beauty, behavior, which one comes first? Buat aku yang pertama behavior, kedua Oke. brain, ketiga beauty. Oke. Behavior, brain, beauty. Why? I think that the most important thing adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, Hmm. atau apapun sekitar kita, attitude kita, behavior kita. Yang kedua brain pastinya, dan yang ketiga baru beauty. Karena menurut aku beauty itu comes with the confidence. Oke, beauty that comes with the confidence. Ya. Yes, benar banget. Kalau aku Mm. bisa tanya, gimana cara menimbulkan confidence itu, Bev? Cara menimbulkan confidence adalah untuk terus bahagia dengan diri kita sendiri dan lakukan Hmm. segala sesuatu hal untuk diri kita sendiri. Hmm. Aku ngerasa kayak ketika kita mulai melakukan segala sesuatu untuk orang lain, untuk Hmm. menyenangkan orang lain, nyampe kita jadi lupa sama diri kita sendiri, lama-lama pasti confidence Yes. kita juga kekikis karena kita nggak tahu Turun. siapa sih diri kita sebetulnya. Ya, benar. Oke, just be happy ya juga dengan diri Iya, sendiri berarti ya. iya, iya, dari diri Oke, sendiri. Pevita ini kan cewek yang brain beauty behavior ya, kalau menurut Mm-mm. kita ya. Mm-mm. Iya. Dan aku ngeliat nih, Pevita ini kan juga udah ini ya soal penggalangan dana, Pev, yang Oh kamu iya. lakuin bersama dengan teman-teman tuh. Well, Mm-mm. ini hal yang bagus banget dan kamu bener-bener inspiring woman banget sih jadinya gitu kan. Thank you, Boleh thank you. diceritain nggak ini gimana sih soal penggalangan dana yang kamu lakukan dengan teman-teman ini? Oke, jadi sekarang aku dan teman-teman aku sedang mendevelop online turnamen. Jadi kan Hmm, aku suka main game dan ya, salah satu game yang aku mainin PUBG Mobile. Ada oke. Mobile Legend juga aku main. Mm-mm, Nah, mm-mm. tapi aku rencana dengan teman-teman untuk bikin kompetisi online turnamen PUBG Mobile yang nantinya kita akan stream itu, dan
ya kita akan menggalang dana. Jadi akan ada QR code untuk penggalangan dana yang akan kita tujukan kepada pekerja seni. Jadi Oke. memang banyak yang berdampak dari COVID-19 COVID. ini. Sekarang aku lihat banyak penggalangan dana itu dikhususkan untuk APD atau Benar, kesehatan. benar. Tapi juga kemarin aku lihat, aku ada ngobrol sama Chelsea Islan, dia bikin untuk ngebantu anak-anak sekolah di ada masalah gangguan Ya. sekolah di timur, di daerah timur. Nah, ini aku juga came up dengan ide bersama teman-teman bahwa pekerja seni ini kan kerja by project. Banyak. Ketika ada syuting, ketika ada events, dan sekarang sudah beberapa bulan ini nggak ada acara apapun, mereka juga terdampak Ya, oleh benar COVID-19 banget, ini. banget. Iya, Oke. jadi untuk teman-teman aku di industri seni ini, Seni. rencananya aku dan teman-teman ingin melakukan penggalangan dana untuk mereka melalui online Oke. turnamen PUBG Mobile. Jadi pengen dibikinnya tetap fun dan nanti akan ada celebrity match-nya di mana Seru akan banget. digabung. Jadi Seru misalkan banget. nanti yang akan ikutan online turnamen ini, mereka bisa gabung dengan selebriti, bisa pilih selebriti siapa, mereka mau gabung Yang dengan mau. tim yang Heeh. selebriti Yang siapa mana? gitu. Wow. Ini seleb siapa aja yang kamu ajak, Pak? Akan ada Tanta Ginting, Heeh. akan ada Gading, Gading Oke. Martin, akan ada Ariel Noah juga, dan Heeh. banyak lainnya nanti aku akan kabarin Yeah. lagi. Oke. Ini udah mulai jalan kapan? Ini masih under development, Oke. akan anytime, tanggal berapa sekarang? Ya ampun, nyampe Sekarang lupa tanggal tanggal. 30. Anytime Tanggal in 30. 7 days or 2 weeks. Oh, baik. Berarti masih development ya. Tungguin ya teman-teman. Dalam 1-2 minggu ini, Pevita akan menggalang dana lewat online gaming ya. PUBG Mobile. PUBG Ayo, Mobile. kalau kalian mau ikutan, nanti aku Iya, akan share semua pasti. informasinya di Instagram aku. Instagram ya, ya. Jadi semuanya jangan sampai ketinggalan. Keren banget kamu. Thank you Mbak Oni. Mungkin mau ikutan Mbak, main juga nggak? Enggak main. Aku nggak main. Aku takut kalau mulai, karena basically aku suka gaming. Tapi kalau mulai tuh takut ketagihan gitu loh, Pev. Jadi I better not start ya. That's very wise. Daripada aku wow bisa nggak ngapa-ngapain aku nanti di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tia di Tangerang ya. Tia ini mau nanya-nanya soal film kamu Sri Asih. Jadi Tia nanya nih, aku ngefans banget sama Kak Pevita katanya, dan paling nggak sabar nunggu film Sri Asih. Boleh bocorin dikit nggak sih Kak tentang karakter itu, terus sama proses syutingnya tuh kayak gimana? Sama kapan rilis, kalau kapan rilis kita belum tahu ya. Tia, kalau kamu bilang kamu nggak sabar, aku juga nggak sabar. Aku nggak sabar syuting. Aku nggak sabar film ini juga tayang. Yes. Yang bisa aku share, mungkin aku bisa share beberapa lawan mainnya. Ya. Boleh nggak ya? Okay. Nah lo. Oke, nanti akan ada Sofia Lacuba, akan ada Ganindra Bimo, dan itu dulu sih. Itu dulu yang bisa aku, itu dulu yang bisa aku sebutkan. Padahal, ya oke. Terus gimana proses syutingnya? Nah ini belum syuting, makanya harusnya ya? Udah mulai syuting. Harusnya sekarang nih udah mulai syuting, tapi kita tunggu kabar COVID-19 ini semoga cepat mereda, semoga semua orang bisa balik bekerja dan aku juga bisa syuting film Sri Asih supaya tadi yang naik Tia ya, tadi yang pertanyaannya Tia. Iya, semoga Tia juga bisa cepat nonton Sri Asih. Amin, didoain aja ya Tia dan semua teman-teman. Lanjut, ini pertanyaan dari Yuli di Jakarta. Yuli nanya, apa kemiripan antara Kak Pevita dengan sosok Sri Asih? Ada kemiripan nggak?
Karena kan Kak Pevita tuh kayaknya aslinya juga pemberani, kuat, berani speak up. Gimana? Ada kemiripan nggak dengan si Sri Asih ini, Pevita? Menurut Pevita sendiri? Hmm. Sama-sama, ya mungkin kalau aku bilang sama-sama kuat, nggak juga ya, Sri Asih kuat banget. I, ya ada yang mirip tapi kayak 10%. Misalkan Sri Asih kuatnya 100%, aku kuatnya Iya, 10%. oke. Iya, Apalagi? hmm, aku nggak tahu belum boleh cerita apa enggak. Wah, Ya, tapi kalau secara karakter, secara karakter. secara karakter kurang lebih banyak samanya, independennya, Nah, itu. pemberaninya, Yes. membela yang benar, mungkin something like that. Tapi memang karakter yang aku perankan di film Sri Yes. Asih ini Mm-mm. cukup cukup melalui proses perubahan yang cukup intens. Oh, Tapi oh, nanti lihat apa aja tuh? deh. Nanti Oh, enggak, perubahannya apa? Perubahan fisik kah? Perubahan mental kah? Atau gimana? journey perubahan menjadi Sri Asih. Oh, Karena dari awal kan nggak baik. langsung Sri Asih. Pas Oh, filmnya mulai gitu. neneng-neneng, Ah, bukan kayak ah, ah, langsung ah. Sri Asih. Oh, gitu, teman-teman. Iya. Bocorannya dikit. Seru nih kayaknya ya. Oke. Tapi untuk mendalami si sosok karakternya si Sri Asih ini susah nggak menurut kamu? Challenging ya, Hmm. karena karena memang memang perubahannya dia yang dilakukan bukan hanya fisik, tapi juga dari Ya. skill-skill yang aku perlu latih untuk Hmm. mencapai Sri Asih itu juga butuh Mm-mm. proses yang cukup lama. Karena Mm-mm. memang sebelumnya aku nggak punya background martial arts, Mm, dan ya. sekarang untuk perjalanan peran Sri Asih ini aku belajar silat yang sekarang Hmm. udah kurang lebih 1 tahun. Oke. Mudah-mudahan ya itu salah satunya sih Ih, journey seru yang banget. terjadi untuk perubahan Heeh, karakter ini. iya. Kamu masih ingat nggak gerakan silat? Harus pasti ingat lah ya. Salah satu gerakan silat. Bisa contohin nggak? Oke. Okay. Gimana ya? Mungkin lebih ke gerakan koreonya kali ya. Ya, boleh, Ke boleh, boleh, gerakan boleh. koreonya. Boleh, boleh. Harus ada lawannya. Ayo Mbak jadi lawanku. Ini mau ngerjain balik, Pevita. Iya. Gimana? Aku harus ngelawannya Karena gimana? Oke. aduh aku bisa nggak ya? Pokoknya ya misalkan aku belajar walaupun basic, belajar mukul, belajar tangkisan, kayak tangkis Ya. gitu, terus hal-hal seperti itu, Oh. kuda-kuda, terus Oke. ini ngeles-ngeles gitu. Oh, ngeles. Ya itulah, Ngeles. Sih, ngeles gitu ya. beneran, bukan ngeles Ngeles. dari keadaan. Iya, Ngeles beneran. Oke. Berarti setahun ya kamu udah belajar silat itu ya? iya, iya. Intens banget. Wah, ini udah bisa. Mm-mm. Jangan ada yang macam-macam ya sama Pevita kalau ntar kena kuda-kuda Papau. silatnya. Wow, papa. Iya, dan kebetulan juga diajarinnya di trainingnya oleh Hah? timnya Iko Wise Oh, untuk oke. project Sri Asih ini. Yes. Wes gila, udah pasti mantap lah ini. Amin, amin, Amin. Udah kita nggak sabar banget. Semoga ya cepat semua ini amin. selesai. Next question, kita beralih ke pertanyaan dari Gista. Gista di Bogor. Sebagai aktris, adegan apa di film yang buat Kak Pevita harus mengulang scene berulang-ulang kali, take banyak? Take terbanyak deh yang udah pernah Pevita ini alamin. Jadi memang take terbanyak itu karena banyak faktor, Mm-mm. bukan hanya faktor dari misalkan si aktornya aja. Itu Mm-mm. bisa dari faktor suara, faktor Mm. lighting, Ya, atau harus ada perubahan-perubahan lagi, atau ya. ternyata di kamera ke blocking gitu. Tapi kalau Oke. misalkan salah satu adegan yang aku ulang-ulang terus karena dari akunya, Mm-mm. itu
Itu ada, dan itu adegannya sebetulnya adegannya gampang banget, cuma kayak Heeh, nengok terus heeh, kayak, oh kamu kenal sama papaku atau something oke. something like that Heeh, gitu. Cuma itu heeh, aku heeh. eh, pernah nggak sih di satu keadaan yang kayak ketika kita melakukan sesuatu terus kita mulai starting to doubting ourselves gitu, kayak Yes, terus losing exactly our agree. confidence pelan-pelan. Kok gini, Yes. terus Heeh, langsung hilang percaya diri, terus malah jadi heeh, makin nggak fokus dan makin nggak bagus heeh, gitu. heeh. Acting tuh lucu, kadang kita kira kita udah bagus banget pas kita lihat, wah ini jelek banget, terus kita ngelakuin, aduh Heeh. kayak gue jelek banget, pas kita lihat bagus banget lagi. Jadi kayak cuma challenge yang suka diketemuin pernah adalah Heeh. yaitu kehilangan rasa percaya diri ketika lagi kerja, dan itu aku sampai nangis sih, nangis kesel gitu. Cuma ya Nangis kesel ya karena kenapa sih gue gitu. uh, uh, langsung overthinking, padahal pas lihat Heeh. hasilnya udah jadi film, oh nggak, hal-hal itu tuh nggak Nggak. seburuk apa yang ada di kepala gue. Hmm. So yeah, we can be our biggest enemy kan. Enemy, yes, setuju Yeah. banget aku. Benar-benar benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Jessie di Manado. Jessie Hai bertanya, Jessie. gimana pendapat Pevita tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender? Gimana tuh, Pev? Gimana ya, jujur aja aku nggak terlalu menguasai topik itu, dan Oke. pembahasan pembahasan ini nggak tahu spesifik emansipasi wanita di mana. Jadi Yes. kayaknya daripada aku komentar malah mempermalukan diri aku sendiri, aku tes dulu nggak apa-apa ya, Jessie? Boleh dong. Tapi basically kalau di dalam apa namanya karirnya Pevita yang udah kamu alami dari dulu sampai sekarang ya, Pev, pernah nggak ada merasa dibeda-bedain lah antara laki-laki dan perempuan atau ya semacam itu deh? Atau malah kayak yang ini dulu deh, yang laki-laki dulu deh, ntar baru kamu atau perempuan gitu? Enggak ya? Enggak. Oke. Karena mungkin aku juga ngerasa aku dikelilingin oleh banyak perempuan-perempuan hebat di Yes. industri ini pun, Benar. dan banyak sekali perempuan, Benar. mau misalkan di majalah, di seperti film Sri Asih juga nanti di direct sama Mbak Upi, Ya. dan aku dikelilingin Bener banyak banget. aktris hebat juga, perempuan-perempuan Ya. hebat, dan ya nggak ada yang aku Nggak ada yang signifikan lah nggak ya. terlalu signifikan sih. Yes, karena memang dari dulu, maksudnya di dunia ini pun memang sudah ya sudah setara sih ya, gitu. Sesuai dengan kemampuan lah. Mungkin ada beberapa kayak nggak terlalu banyak DOP perempuan. Nah, aku kurang spesifik, aku kurang tahu apakah memang banyak perempuan yang tidak tertarik terhadap bidang itu karena itu bidangnya laki-laki, atau memang perempuan tidak dikasih kesempatan. Nah, aku kurang paham juga. Tapi aku ngerasa sekarang kita di dunia yang kita bisa jadi apapun yang kita mau kalau misalnya kita benar-benar akan fokus ingin melakukan itu gitu. Yes. Sip. Ini tadi ada yang nanya nih, ini soal bullying lah ya. Pernah nggak mendapatkan dibully secara mental? Ya, pasti pernah sih Pevita ya. Kayaknya kalau misalkan menurutku ya sekarang apalagi sebagai actress dan yang mempunyai social media di mana orang-orang bisa berkomentar kapanpun, apapun, itu bullying pasti terjadi ya. Cuma kalau aku tuh kalau misalkan ada yang bully atau ada yang mencoba menjatuhkan, aku nggak, it doesn't bother me sih. It doesn't bother me karena aku dari dulu aku udah memprioritaskan ucapan-ucapan siapa aja yang akan aku dengar, dan ucapan-ucapan siapa yang menurut aku cuma angin lewat aja, karena nggak bisa selamanya kita membahagiakan semua orang, dan kita nggak akan pernah bisa sempurna untuk semua orang. Betul. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita bisa bahagia, nyaman dengan diri sendiri, dan melakukan yang aku maksud tadi, melakukan segala sesuatu hal untuk diri sendiri tuh, kayak misalkan
sesimpel, oh gue mau rambut gue curly, cause I'm happy, bukan untuk orang lain. Aduh orang lebih suka gue Benar, gini. Itu benar. aku ngerasa bahwa insecurities itu akan di-feeding. Kalau misalkan kita mulai ngerasa itu akan kayak parasit, akan cepet banget berkembangnya. Jadi Benar, benar. harus pinter-pinternya kita bisa balik lagi dan ngelihat sesuatu hal tuh dari jarak, dari distance. Mungkin gampang untuk aku ngomong, tapi kalau misalkan kita implementasikan setiap hari, itu bisa jadi habit gitu. Betul. Setuju banget aku. Pokoknya intinya ya tadi seperti kata Pevita, dengerin udah ada prioritas ya orang-orang mana aja yang akan kamu dengerin dan ya basically ya bener sih ini di dunia digital mereka gampang banget ngomong apa aja maunya dia. Tapi Anonimitas. iya, tapi juga kalau misalkan memang nggak bisa. Misalkan kupingnya memang tipis gitu dan Nggak gampang tahan banget gampang ya. iya, yang Sumbunya nggak usah main pendek. social media, Iya. Bener atau banget. akunnya nggak usah akun personal. Yes, bener Karena banget. kita yang bertanggung jawab atas kesehatan Atas mental kita sendiri juga kan. ya, Jadi ya, harus bisa sebijaksana mungkin ya, menggunakan platform itu juga. ya bener. Jangan menyalahkan orang aja ya, kita juga harus bisa kontrol diri ya. Kita bisa ngontrol situasinya kok Ya, sebetulnya. betul. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Ini dari Tifa di Jakarta. Tifa bertanya, pernah nggak sih Kak merasakan titik terendah di dalam hidup Pevita? Dan gimana bangkitnya? Pernah. Titik terendah. Pernah. Jadi pasti kita namanya dalam hidup akan sering ngerasain di titik terendah kan. Bukan sering, sorry. Pernah ngerasain di titik terendah. Dan ketika kita tambah dewasa, hidup itu nggak semakin mudah. Iya benar. Bener Jadi banget. hidup itu semakin menantang. Hidup itu Bener. semakin menantang. Jadi aku mungkin dulu pernah kayak ngerasa titik terendah dan aku ngeliat oke, gue pengen cepet-cepet dewasa 27, 26, ntar pasti hidup gue pasti lebih ini deh gitu. Tapi ternyata enggak, akan iya. ada banyak titik-titik terendah berikutnya. Jadi menurutku adalah kalau bisa kita terus-menerus investasi di kekuatan mental dan juga mindset kita terhadap memandang hidup. Memandang sebuah masalah, memandang sebuah keadaan. Kalau misalkan kita bisa men-train mindset kita, mudah-mudahan ketika suatu tantangan atau challenge datang ke kita bisa lebih bijaksana menanganinya. Jadi kita nggak akan mentality drop. Secara mentality kita drop, sedih gitu. Tapi lebih kayak membangkitkan diri kita. Betul. Karena kalau misalnya kita drop, ini nih dengan bertambahnya umur dan perjalanan hidup itu nggak akan makin mudah gitu. Jadi mudah, kita harus bisa kuat. Yes, gitu benar sih. banget. I mean, but also ya, Mbak, aku juga bisa bilang aku tuh lumayan emotional dan menurut aku it's okay to be sad, it's okay to feel, to acknowledge your emotion, but on the other hand jangan biarin emotion yang negatif itu berkembang sebagai parasit. Kita acknowledge, kita pahamin, tapi kita harus bangkit dari situ. Karena ya itu, hidup nggak akan jadi tiba-tiba lebih mudah lagi, enggak? Iya, udah nggak mungkin. Hidup tuh pasti akan ada terus tantangannya ya. Itu serunya. Apalagi tahun ini ya. Kita nggak pernah makanya tahu kalau kita kejadian ya kan. Bener. Kalau kita bisa investasi semuanya di mindset kita, insya Allah akan jadi lebih mudah. Iya, amin. Oke, kita mau lanjut ke, aku mau kasih challenge dulu aja deh buat Pevita. Wah, challenge apa nih? Ini aku ada satu klip dari film yang tadi kamu bilang kamu dinominasikan. Ya, jadi nanti aku akan kasih satu klip dalam film ini. Oke. Pevita harus mendubbing ulang. Ih, seru. Oke. Ini kamu nih, peran kamu di sini. Tapi nggak usah harus sama, karena aku yakin kamu pasti udah nggak inget kan dialognya itu apa gitu. Terserah kamu mau ngomongin kayak
aku tuh sebel banget deh di rumah aja gitu, bebas gitu, terserah. Oke, Ini aku ya, lihat aku dulu coba kasih lihat sekali, dulu. abis Yep. itu you know the sun, very hot. Hot chocolate, €4. Enough? Aduh, €50. Enough apa enggak sih? €50. Hot chocolate. Ampun deh. You, me, good. Udah habis. Oh, udah habis ya? Iya, iya. Kayak gitu. Udah habis. Ya ampun. Itu kamu umur berapa sih, Pev? Ya ampun, nggak berubah loh mukanya. Masa sih? Itu aku umur 14, 15, 14. Wow. Muda Berarti banget. 13 tahun lalu? Iya. 14 tahun lalu? Iya, makanya kayak Itu masih itu dulu wow. eh, itu dulu Lost in Love untuk castingnya dia open Yes. casting ada di majalah-majalah dan di majalah Gadis juga ada. Uh-uh. Kalau nggak salah pertama kali, jadi aku lihat di majalah Gadis, akhirnya aku ikut open castingnya Lost in Love dan itu dari Oh, 1.400 oke. orang. Uh-uh. Iya, dari 1.400 orang aku kepilih Seru jadi banget. pemeran utamanya. Dan gara-gara film itu, aku pertama Mm-mm. kali cover majalah Gadis bareng Richard Kevin sama Arifin Putra bertiga untuk promo film Untuk itu. film itu. Thank you Gadis sudah ada di perjalanan hidupku. Keren. Wah, ini tapi juga jadi film yang memang sangat berkesan buat kamu ya. Udah dapat penghargaan, film pertama, ya kan? Luar biasa loh, cover pertama di Gadis. Pemeran utama ya. Pemeran Ya, utama. ya. Luar biasa memang. Oke, sekarang kita mau main ini dulu deh satu pertanyaan habis itu kita main ya. Oke. Ini dari Tiffany di Jember. Hai Tiffany. Siapa sih Kak role model dalam hidup Kak Pevita dan jelaskan kenapa role model? Role model banyak sekali sih role model aku berubah-berubah kalau misalkan lagi photoshoot atau di fashion role model aku Gigi Hadid. Kalau misalkan dalam menangani masalah-masalah di hidup role model aku mama aku. Tapi kalau misalkan dalam mindset role model aku kakak aku. Kalau dalam mencintai orang role model aku nenek aku. Jadi punya spesifik role model untuk yang berbeda-beda sih. Wow, tapi aku banget. juga banyak terinspirasi dari orang-orang sekitaranku juga sih. Pokoknya ambil sesuatu yang positif ya dari semua orang ya. Iya. Oke. Sip, sekarang kita mau main this or that. Tahu ya? This or that, oke. Ya. Siap? Ada temanku nih nonton Puspa. Hai Puspa. Oke, siap. Yuk. Oh ya, boleh loh disapa. Oke, nih ya. Aku mulai. Bintang film layar lebar atau bintang iklan? Bintang film. Main film horor, main film action? Action. Lupa skrip atau lupa makan? Lupa makan. Traveling ke luar negeri atau backpacking ke daerah terpencil dalam negeri? Aduh, dua-duanya. Ya udah untuk sekarang backpacking. Backpacking, seru banget. Kamu suka backpacking? Jadi aku kayak misalkan dalam 1 tahun aku kayak punya agenda harus ada traveling, satu yang backpacking, satu lagi yang nyantai gitu supaya bisa kalau yang nyantai itu lebih ya untuk relaxing, kalau misalkan yang backpacking untuk lebih gain experience.
Kamu udah pernah backpacking kemana, Bel? Aku pernah backpacking ke Bangkok Oh, seru waktu itu banget. sama Tapi iya sih. teman-teman, ke Ah, Phi ah, Phi ah. Island, Ah, ah, ah. ke Thailand lah, ada Ke beberapa Thailand ya. tempat. Ah, ah. Uh, Seru banget. Oke, lanjut. Olahraga atau masak? olahraga, Cowok jago nyanyi atau cowok jago basket? cowok jago nyanyi. Eh, Mikir loh dia. Ayo. cowok jago basket keringetan. Ya Ya nggak Allah. apa-apa sih untuk kesehatan dia sendiri ya. Kalau dia jago basket, kalau dia jago nyanyi mungkin aku bisa dinyanyiin dan aku terhibur gitu. Kalau dia basket kan, ya aku nggak terhibur sih, aku biasa aja. Ya udah jago nyanyi deh. Lah, jago nyanyi, oke. Kurang tidur atau kurang perhatian? Aku nggak bisa sih kurang tidur. Jadi mendingan kurang perhatian daripada Ya, aku kurang tidur. oke. Uh, Sneakers atau high heels? Sneakers, Yeay. Lipstick merah atau nude? nude. Me time atau family time? Susah banget. Wah, susah nih. Family time deh. Family time. Oke. Mungkin karena untuk sekarang me time udah banyak kali ya. Tapi aku menikmati banget. Aku kayak kalau misalkan di keadaan udah me time terus masih pilih me time, why do I feel guilty ya? Tapi aku pilih me time aja deh, nggak Oh, apa-apa. gitu ya. Oke, oke. Sip. Terakhir nih. Justin Bieber or Justin Timberlake? Ini menjelaskan banget ya. Oh my god. Kenapa Apakah bisa masih pas perlu? banget? I like. Dia nggak perlu menjawab pakai kata-kata. Dia jawab Cukup dengan kan? t-shirtnya. Oh my god, kenapa bisa pas banget sih? Aduh, Ben. Tapi basically kamu penggemar setia Justin Bieber kah? Iya, aku suka dengan musik-musiknya, liriknya, dianya as a person. Walaupun aku nggak kenal, tapi di kepala aku udah kenal banget sama dia. Anyway, journey-nya dia, aku ya Jadi dari aku dia suka. kecil banget kamu udah suka? Dari dia baby dia Enggak, udah dari suka? Purpose, Enggak. Purpose Oh, album, dari Purpose. dari Ya sih, Purpose album. benar-benar. Aku juga sih. Iya Keren kan? banget. Karena dia udah mulai Kayak, puber gitu, dan aku juga. iya, Jadi kayak kayak transformasinya you're wow mine gitu. gitu. Iya. Untung, untung tuh kaos nggak diganti mukanya ya. Iya kan? Tuh. Oke, Bisa siap-siap. kebetulan keluar pertanyaan Aduh, itu. bener-bener ya Mbak Vita ini. Iya, makanya. Aduh, aku juga sampai kaget. Ini ada challenge lagi nih, Pev, dari Queen di Bandung. Ya, ini challenge lucu-lucuan aja. Oke. Mau dong acting kemasukan hantu Sunda. Ini udah kemasukan belum ya? Belum ya? Iya. Oke, Oke. Ya, kemasukan gitu ya. iya. Lu takut nih. Aing mau. Itu kemasukan nggak? Nggak ya? Kurang ya? Bisa. Ayo terus. Aduh. Aduh, bisa nggak ya? Kemasukan apa nih? Kemasukan Aku perlu background story yang lebih kuat lagi. kemasukan hantu Sunda yang yang kelaparan. Jadi dia meninggal tuh karena dia kelaparan. Wah, kasihan banget. Oke. Lapar bahasa Sundanya apa sih? Aduh, aku juga Oh, kurang. enggak, aku tahu. Oh ya. Oke. Haredam. Kayak aku bisa gila deh lama-lama nih seperti ini. Iya kan? Bisa nggak gitu? Bisa lah ya.
A glimpse saja dulu, a glimpse. Bisa. Lanjut. Udah ya, udah. Aduh, Udah. Kesurupannya udah. cukup. Udah ya. Bisa lihat aku kesurupan kesurupan dulu. di itu aja. Film Sebelum Iblis Menjemput. Iya benar. Tadinya kita tuh pengen ngambil klip dari Sebelum Iblis Menjemput gitu, cuman yang mau motong klipnya itu ketakutan jadi nggak jadi. Serius. Asli. Itu serem sih emang film. Aku pun ngambil takut. cuplikannya itu ngeri. Jadi kita film-film kamu yang romantis aja. Oh yang romantis. Oke. Iya. Satu lagi ya Pef, dubbing. Boleh dong. Oke, boleh. Nih ya, ini ada satu film lagi. Wah. Ingat ya. Papa Itu aku ini dulu. Tar dulu. Udah siap? Tapi nanti Pevita jangan bagian kamu doang. Nanti bagian Raditya-nya juga kamu dubbing ya. Oke. Sip. 1, 2, 3. Kita kan udah kenal cukup lama nih. Kenapa nih? Nah, aku tuh mau bilang sama kamu. Kalau aku... nyampe mana dubbingnya? Tiba-tiba patah-patah di aku. Ya, patah-patah. Masih patah-patah. Sorry. Oke. Halo Pak Amira. Belibet kan aku. Pas dulu patah-patah. Patah-patah, sorry. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Kalau gitu kita acting lagi aja deh, Pev. Kamu mau acting apa Boleh. di sini? Hah? Dari kamu kan kita Coba. tadi udah ngasih challenge. Sekarang kalau dari kamu pengennya acting yang paling menantang, yang belum pernah atau enggak yang pengen banget kamu dapetin peran tapi belum dapet nih. Apa tuh? Mungkin sebelumnya aku bisa bilang aku pengen banget syuting film action dan mimpi tergila aku bisa bilang ya untuk memerankan karakter superhero dan sekarang ini on proses seriasi. It's like a dream come true dan aku nggak sabar banget sih untuk nantinya tayang. Benar ya? Ya, oke. Kalau gitu boleh sedikit acting sedikit aja kalau belum boleh dibocorin tapi sedikit aja glimpse. Apa? Tadi nih ada yang bilang acting Hayati. Oh, tuh. Boleh. Actingnya film Hayati dong. Nah. Iya. Boleh. Itu boleh ya. Boleh coba dong. Itu. Boleh coba. Tuh aku masih ingat nggak ya? Ingat lah. Oke. Ingat. Ya. Oke. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah tidak adakah tentang kita di hatimu? Janganlah kau jatuhi aku hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditiba musibah berganti-ganti ini. Kejam? Kau bilang aku kejam? Kata Zainuddin gitu. Kau renggus segenap gila loh, pucuk pengharapanku. Kau patahkan dan kau minta maaf. Siapa yang kejam di antara kita, Hayati? Padahal bukan pernah dia lagi teman-teman, tapi dia hafal semua ya sampai ke ujung-ujungnya. Luar biasa loh Pevita lo. Aduh, tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan teman-teman semua nih. Aku turn on dulu komennya, ntar parah lagi nggak di turn on. Oke, kalau gitu sudah hampir 1 jam kita ngibril, Pev. Sudah saatnya kita say goodbye sampai bertemu nanti.
Terima kasih, Mbak. Ada pesan-pesan untuk fans-fans kamu di sini yang dari tadi nonton setia? Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Semoga kalian menikmati ngabuburit bareng. Yes, Dan semoga puasanya lancar, semoga sehat dan bahagia. Amin. Semoga diberikan kesabaran menjalani semua COVID-19 ini. Dan ditunggu ya Celebrity Turnamen online PUBG Mobile aku. Yes. Ya, jangan lupa ya dilihat di IG-nya Pevita nanti sekitar 1-2 minggu ke depan ya. Oke. Yes. Oke. Siap kalau gitu, Pev. Terima kasih banyak ya. Thank you so much untuk waktunya. Mau siap buka puasa nih. Iya, siap-siap buka puasa. Stay safe di rumah. Salam untuk semuanya ya, keluarga di rumah. Will do. Thank you, Mbak Oni. Bye. Thank you, Pevita. Ya, bye-bye. Bye. Oke, teman-teman, itu dia tadi obrolan kita bareng Pevita Pierce. Seru banget. Thank you semuanya untuk pertanyaan dan challenge yang udah masuk ke Gadis. Sorry kalau nggak bisa dibacain semua karena emang waktu kita terbatas. Dan besok kita akan ada live lagi. Gadis tentunya di BM Show ini tetap akan ada live, tapi nggak di IG ya, nggak di Instagram. Besok kita akan live di Google Meet dan yang udah mendaftar, thank you so much. Udah ada banyak banget yang mendaftar. Dan untuk 100 pendaftar pertama pasti akan kita dahulukan besok untuk masuk ke Google Meet kita bareng Jenny Nintansari karena kita akan ada virtual beauty class besok di jam 3. Oke? Sampai besok jam 3 teman-teman, kita akan live lagi tapi di Google Meet ya. Thank you. Bye-bye.